firman. Oke, topik kita sesuai di warta cukup menarik ya. Judul khotbah kita, kepedulian terhadap disabilitas. Ini jarang sekali ya diomongin di gereja-gereja. Nah, hari ini kita coba akan belajar. Mari buka kitab kita dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 1, bergantian Bapak Ibu Saudara 2 sampai nanti ayat 8. Kita sama-sama membacanya. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya Daud dan Mephiboset. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Mari sama-sama kita baca. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Topik kita adalah kepedulian terhadap disabilitas. Apa sih pengertian disabilitas itu sendiri? Kalau bahasa normalnya, bahasa langsungnya adalah cacat, ya. Cuma kan kalau kita ngomong cacat itu agak kasar ya. Cuma karena Alkitab juga mencatat cacat, maka tidak salah juga kita bilang cacat. Tapi pengertian umum disabilitas adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, baik fisiknya ataupun mentalnya. Jadi kan cacat itu bukan hanya fisik ya, tapi ada juga cacat mental. Nah, berbicara kepedulian terhadap orang disabilitas, Bapak Ibu Saudara, tentu ini menjadi kewajiban atau hal yang pasti bagi orang Kristen. Karena sebagaimana hukum terutama kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Jadi ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mau peduli atau nggak peduli, harus peduli. Itulah yang menjadi kewajiban orang Kristen. Kenapa kita bisa peduli atau wajib peduli terhadap orang-orang disabilitas? Karena Allah sendiri peduli kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kita bukan hanya cacat. Kita ini rusak, hancur dan hina karena dosa. Jadi kalau bahasa kerennya kita ini cacat rohani di mata Tuhan. Tapi Tuhan lewat anak yang tunggal Yesus Kristus mau menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita pun harus peduli terhadap saudara-saudara kita yang terpinggir, terutama yang mengalami disabilitas. Nah, untuk orang disabilitas, misalnya kalau Bapak Ibu Saudara punya rekan yang mengalami keterbatasan fisik disabilitas, berikan penghiburan kepada dia. Kenapa? Karena Alkitab juga mencatat ada penghiburan untuk mereka. Karena orang disabilitas ini secara psikologi pasti menganggap dirinya tidak berguna, tidak pede, minder di mana-mana. Tapi Alkitab punya cerita, sewaktu-waktu murid-murid melihat ada yang buta sejak lahir. Tengah baca. Lalu Petrus nanya, Tuhan, dosa siapakah ini? Dosa ayah ibunya atau dosa dia? Lalu Yesus menjawab, bukan dosa kedua orang tuanya ataupun dosa dia, tapi pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalamnya. Jadi bagi orang disabilitas pun akan ada pekerjaan Allah yang luar biasa dari hidupnya. Contohnya, mungkin Bapak Saudara pernah lihat di YouTube atau di Facebook, Nick Vujicic, benar ya? Pernah tahu nggak Nick Vujicic yang orang Australia mengalami kelainan di lengan sama kaki pendek, iya kan? Jadi kalau dia naik ke mimbar atau meja harus didirikan orang gitu. Tapi sekarang tahu nggak, dia udah jadi motivator di mana?
Bahkan saya sudah jadi evangelis ke sekolah Kristen di luar negeri keliling untuk menyampaikan kebenaran firman dan memotivasi bahwa apa yang cacat saja bisa dipakai Tuhan. Beethoven, siapa yang nggak kenal Beethoven? Membuat melodi dan simfoni luar biasa, padahal dia sendiri tuli. Coba simfoninya kita nikmati, mungkin sampai kekal itu nggak akan tergantikan simfoninya Beethoven. Tapi dia sendiri nggak bisa mendengar apa yang dia buat itu. Luar biasa. Tapi saya paling senang Fanny Crosby. Ada yang tahu Fanny Crosby? Dia buta tapi menciptakan 8.000 hymn atau lagu puji-pujian rohani yang dipakai banyak gereja-gereja Lutheran. Salah satunya Ku berbahagia yang kita, itu Fanny Crosby. Buta tapi menciptakan 8.000 lagu. Kadang mereka sendiri minder, padahal kalau kita melihat karya-karya orang disabilitas, kita juga bisa minder. Aku yang lengkap aja, aku aja yang gak ada cacat, gak dipakai-pakai Tuhan ini ya. Tapi mereka sendiri dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi penghiburan Tuhan lewat firman-Nya ada juga ke dalam diri mereka. Nah, hari ini judul kita itu Daud dan Mephiboset, karena nanti kita tahu Mephiboset ini cacat. Kedua kakinya mengalami cacat. Tapi inti dari perikop ini sebenarnya bukan hanya soal disabilitas, tapi bagaimana Daud menepati janjinya kepada Saul dan Yonatan sahabatnya. Oke, mari kita perhatikan dan fokus ke Alkitab kita supaya kita belajar konteksnya dan latar belakangnya ya. Nah, latar belakang kisah ini tentu saat Daud sudah menjadi raja atas Israel. Di pasal 5, Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Pasal 1 diberitakan Saul dan Yonatan sudah meninggal. Makanya Daud diangkat menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan untuk membaca kitab Samuel. Jangan lepas dari kitab Raja-Raja, jangan lepas dari kitab Tawarik. Ini kisahnya banyak yang sama nih. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau sudah baca perjanjian lama bingung tuh. Kenapa kisah Daud ada lagi di Tawarik, kisah Daud ada di Raja-Raja, ada di Samuel. Memang semua sinkron. Jadi ceritanya harus betul-betul kita perhatikan pasal per pasal. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara coba fokus ayat 1 sampai 3 dulu. Kita perhatikan ayat 1 sampai 3. Coba lihat ayat 1. Ada kalimat yang menarik. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ini nggak biasa Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya kita menggali kita. Karena dalam konteks budaya kuno atau zaman kuno, semua raja baru akan memusnahkan keturunan raja sebelumnya. Ini sudah menjadi sejarah umum. Semua raja yang baru menggantikan pemerintah akan menghancurkan seluruh keturunan raja sebelumnya. Sampai cicit, cucu semuanya harus hancur. Tapi Daud berbeda. Dia malah bertanya, masih adakah sisa keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasihku oleh karena Yonatan. Kita tahu ya, kisah Daud sama Yonatan itu sangat dekat. Hanya Yonatan yang peduli ketika Daud mau dibunuh oleh Saul. Bahkan tahu nggak Bapak Ibu? Sejarah penafsiran Alkitab dan banyak teolog-teolog berkata, Daud dan Yonatan ini saling menyukai. Jadi mereka dipikir sebagai pasangan yang sesama jenis saling mencintai, saking akrabnya. Makanya dia bilang, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Nah, kenapa Daud berkata begini? Latar belakangnya karena Daud pertama pernah janji sama Saul, bahwa Saul bilang, kau pasti menggantikan aku, tapi tolong jangan lenyapkan keturunan. Oke, kata Daud. Itu ada di 1 Samuel 24, 21 sampai 23. Lalu dia pernah berjanji juga sama Yonatan. Jadi dia berjanji sama Saul, dia berjanji sama Yonatan, dan sekarang Daud menepati janjinya. Lalu ayat 2, Saul mempunyai seorang hamba Ziba, ini manajernya Saul ini ya, pengurus harta dan keluarga dari Saul, dipanggil oleh Daud. Lalu ayat 3, perhatikan ayat 3. Daud berkata, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Nah, kenapa Mephiboset cacat? Jawabannya ada di pasal 4 sebelumnya. Jadi sewaktu pengawal memberitakan Daud, Saul dan Yonatan sudah meninggal, inang pengasuhnya, yang kalau kita zaman sekarang diambil bibit lah ya, waktu 5 tahun Mephiboset karena mendengar kisah itu terlari-larilah, terburu-burulah inang ini sehingga jatuh si Mephiboset, kedua kakinya lumpuh. Jadi Mephiboset ini cucu Saul, anak Yonatan. Nah, poin yang akan kita coba lihat,
di ayat selanjutnya. Saya ingin memberi subtema untuk menjadi poin yang kita catat. Apa sih yang bisa kita lakukan terhadap orang disabilitas? Ya. Apa yang bisa kita lakukan terhadap orang disabilitas? Dari ayat 1 dan 3 kita mendapat jawabannya. Dari kalimat, aku menunjukkan kasihku karena Yonatan, ayat 1. Lalu ayat 3, aku hendak menunjukkan kasih yang daripada Allah. Poin pertama, apa yang bisa kita lakukan terhadap orang disabilitas? Menunjukkan kasih Allah yang nyata. Dan salah satu kasih Allah yang nyata adalah dengan mengasihi sesama. Bapak saudara, kita fokus dulu ke Daud. Daud ini memang ngeri ya. Kalau udah baca kisahnya, dia nggak ada salah, tapi dikejar-kejar Saul. Karena iri kan Saul mau membunuh Daud, dikejar-kejar. Bahkan dalam pelariannya dia sembunyi di gua. Bahkan tau nggak yang paling ekstrim apa? Daud pernah pura-pura jadi orang gila. Karena untuk menghindari musuh, dikejar-kejar Saul, mau dibunuh sama Saul, dia pura-pura jadi orang gila, dia sembunyi. Pertanyaan saya, dibalas Daud nggak? Beberapa kali Daud punya kesempatan mau bunuh Saul, dia nggak mau bunuh Saul. Dia selalu punya kalimat yang luar biasa. Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Ini udah jarang ditemukan di gereja-gereja. Saya nonton Facebook gereja di Batak yang gimana itu awalnya? Pendetanya langsung dilempar sama jemaatnya. Padahal Daud sendiri nggak berani menyentuh Saul. Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Memang pertanyaannya, pendeta sekarang benar-benar nggak diurapi Tuhan, dan gitu juga ya. Kalau Saul memang diurapi dia langsung, walaupun gagal hidupnya. Jadi Daud ini nggak pernah mau balas Saul, nggak pernah. Padahal ada kesempatan mau bunuh, nggak mau dibunuhnya Saul. Jadi memang Daud ini orang-orang yang luar biasa. Bahkan dia menepati janjinya, aku akan menyelamatkan keturunan. Kisah Daud ini luar biasa. Dia menunjukkan kasih Allah dengan tetap mengasihi orang yang membenci dia. Dan dia bertemu dengan cucu Saul, Mephibosheth yang cacat. Coba kita kalau sama saudara kita, rekan kantor kita, berantem kita, nggak omongan pasti bertahun-tahun kan? Itu biasa ya, apalagi kita orang Batak ya. Pasti nggak omongan. Bahkan kalau keluarga kita atau saudara kita itu tertimpa masalah, ya, amit-amit ini misalnya, anaknya kecelakaan, atau anaknya lahir cacat, langsung kita bilang, itulah, karena bandel dia sama, ya kan? Dilawan-lawannya aku dulu 10 tahun yang lalu, difitnahnya, karena dia kan beda kita sama Daud. Kalau kita tutupi orang, ya kan? Kalau Daud enggak, tetap mengasihi keluarga. Inilah yang menunjukkan dia peduli terhadap sesama, dan ini menjadi dasar kita untuk peduli kepada orang disabilitas. Sesama di sini, kasihlah sesama bukan karena saudara kita, ipar kita, bukan orang-orang rumah, bukan. Sesama di sini lebih kepada orang-orang terpinggir, Bapak Ibu Saudara. Orang miskin, orang cacat, orang lumpuh. Sesuai dengan epistel kita tadi kan? Siapakah yang diundang? Orang buta, orang cacat, orang lumpuh. Itulah mengasihi sesama yang dituntut oleh Yesus Kristus. Coba lihat pelayanan Yesus di Alkitab. Ada nggak Yesus bergaul sama orang kaya? Saya tanya Bapak Ibu. Ada. Jangan bilang nggak ada. Ada juga. Ada. Nikodemus salah satunya. Di Yohanes 3 itu orang kaya. Imam besar orang kaya yang bertanya, Tuhan, apa yang harus dilakukan untuk mendapat kerajaan surga? Jual hartamu. Nggak mau dia. Nah, itu orang kaya. Tapi 80% pelayanan Yesus kepada orang terpilih. Sejenak kalau kita baca Alkitab, kayaknya Yesus itu pilih kasih. Pelayanannya ke orang pinggir terus. Orang miskin, cacat, buta, lumpuh, pemungut cukai, sakit kusta. Selalu ada kalimat kalau bertemu mereka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Masyurlah hatinya, merasa kasihanlah di. Jadi kalau mau dikasih Yesus jadi orang, jangan ya, bukan jadi orang miskin juga. Kalau mau dikasih Yesus ya, tetap jadi orang benar. Itu dia. Pelayanan Yesus paling banyak itu kepada orang-orang terpinggir. Kenapa kita peduli? Karena Allah terlebih dahulu peduli. Dengarkan kalimat itu. Kenapa kita peduli terhadap orang-orang disabilitas? Karena Allah terlebih dahulu peduli kepada kita. Dia mau menyelamatkan kita. Saya teringat waktu kami bentuk yayasan pertama, kan nama yayasan kami itu Yayasan Pondok Raja Daud. Kami terinspirasi dari kisah Daud. Saya bilang ke teman-teman, pelayanan kita atau yayasan kita itu bersifat sosial dan agama. Jangan pertama ke panti asuhan, itu udah terlalu mainstream. Pelayanan yayasan ke panti asuhan, ke anak panti-panti terlalu mainstream. Tahu nggak yang pertama kami? Ke pelayanan anak cacat mental.
Kami pertama ke Yayasan Tri Asih, itu ada di Kebun Jeruk, Bapak Ibu Saudara. Itu diasuh oleh Yayasan Katolik. Kami pergi ke sana, di situ anak cacat mental. Saya bersama teman-teman membawa beberapa sumbangan, tapi yang terlebih kami melihat keadaannya dan kami sendiri pun sangat prihatin. Ini bisa begini. Jadi itu yang menjadi fokus pelayanan kita. Kita peduli karena kita mengasihi mereka. Baru pelayanan kami kedua, kami ke panti. Nah, baru ke panti anak asuhan, bikin acara Natal. Jadi kadang-kadang kebanyakan orang Kristen itu panti asuhan ya. Sedikit-sedikit ke panti asuhan, ke panti jompo. Padahal banyak sekali pelayanan-pelayanan termasuk orang miskin, disabilitas yang harus kita jangkau. Ada pula jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta, perpuluhan itu boleh nggak ke panti? Nah, banyak yang nanya. Perpuluhan itu boleh nggak ke panti asuhan? Saya jawab nggak boleh. Nggak percaya sama pendeta di gereja, Pak Pendeta. Perpuluhan itu tak kemana nanti dibuatnya? Nggak boleh. Perpuluhan itu harus ke gereja, untuk ke panti lain lagi. Banyak kali, memang banyak persembahan. Ya, jadi banyak saya cuma nggak pernah ngasih perpuluhan gereja, malah ngasihnya keluar. Itu salah. Mau diurus pendeta baik atau enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita melakukan perintah Tuhan, perpuluhan itu ke gereja. Jangan ke panti, beda lagi pelayanan itu. Makanya ada diakonia, itu kan ada juga marturia, koinonia, itu semua ada bentuk pelayanannya. Jadi itu bentuk kepedulian kita. Begitu juga dengan gereja. Apa makna gereja, Bapak Ibu? Kita dipanggil dari kegelapan di luar sana, masuk ke dalam terang. Nah, makanya ibadah gereja itu harus khusyuk dan kudus gitu. Karena kita dipanggil dari luar kegelapan, masuk ke dalam terang yang kudus. Tapi nggak stop, koma. Dari terang yang kudus ini kita bawa terang ini ke dunia yang gelap di luar sana. Makanya harus ada perubahan pulang gereja. Nah, ini yang menjadi penting. Yang pertama, apa bentuk kepedulian kita? Dengan menyatakan kasih Allah yang nyata. Sama seperti kalimat Daud tadi ayat 3, aku hendak menunjukkan kasih yang daripada Allah. Lalu lihat kisahnya berlanjut di ayat 4, raja bertanya di mana dia? Lalu Ziba berkata dia ada di rumah Makir bin Amiel. Coba garis bawahi nama Makir bin Amiel. Ini menarik karena nanti di pasal 17 ada anak Daud namanya Absalom. Ternyata ini anak yang gak jelas, memberontak dan mengkudeta Daud. Dan tahu nggak, sewaktu pelayan Daud yang menyelamatkan Daud adalah Makir bin Amiel. Kenapa diselamatkan Makir? Karena dia sudah berbuat baik kepada Mephiboset. Ini luar biasa ya. Sama seperti epistel kita yang tadi. Jangan undang orang kaya kalau mau buat perjamuan, karena mereka juga akan balas. Tapi undanglah orang-orang terpikir, orang miskin, cacat, buta, lumpuh, karena mereka nggak punya balas. Ketika Daud nanti berbuat baik kepada Mephiboset, Makir bin Amiel yang akan membalasnya di pasal 17. Ketika Daud dalam pelarian dikejar Absalom. Lalu ayat 5, Ziba memanggil Mephiboset untuk bertemu Daud. Ayat 6, Mephiboset datang. Dan apa yang dilakukannya? Dia langsung menyembah Daud. Kenapa dia menyembah? Karena Daud adalah raja. Sudah menjadi ketentuan, semua orang harus datang menyembah kepada Daud. Mari kita fokus ke ayat 7. Banyak hal penting di ayat 7. Perhatikan ayat ini. Kalimat awalnya Daud berkata begini, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Itu tadi yang poin pertama. Daud menunjukkan kasihnya karena dia begitu bersahabat kepada Yonatan. Dia menepati janjinya untuk tidak melenyapkan keturunan Saul dan anak Yonatan. Ketika Yonatan meninggal, Daud itu meratap sangat luar biasa, nangis jadi-jadinya karena dia begitu dekat dengan Yonatan. Lalu kalimat berikutnya lihat, ini menarik. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Ini pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara. Ladang ini boleh nggak diambil Daud? Boleh ya, karena dia raja. Semua yang berada di daerah itu harus menjadi kuasa dia. Nggak ada yang salah dengan itu. Dia bukan merampas, apalagi dia pengganti Saul. Tapi Daud melakukan action, tindakan. Dia mengembalikan ladang Saul, nenek atau opungnya si Mephiboset. Jadi yang menarik dari kalimat ini kita tahu akhirnya kasih Allah itu bukan hanya lewat kepedulian, tapi harus ada action. Mengembalikan ladang itu nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena ladang pada zaman itu bernilai sangat besar. Tapi kenapa akhirnya diberikan Daud? Karena dia tahu Mephiboset kenapa? Cacat. Pada budaya Israel
orang cacat, lumpuh, kusta, termasuk mohon maaf nih, janda. Ini orang terpinggir di Alkitab. Makanya ketika Yesus disalib, ini saya berikan contoh ya. Apa dibilangnya sama Yohanes dan Maria? Ibu, ini anaknya. Anak Yohanes, ini ibu. Tahu nggak maksud kalimat itu? Supaya Maria ditampung Yohanes. Kalau Maria hidup sendiri, dikucilkan karena dia sudah menjadi janda. Nah, beda. Kalau janda Jakarta, oh lifestyle-nya tinggi, beda kan? Kalau janda Israel nggak dianggap, iya kan? Nah, ini bedanya. Jadi Daud tahu bahwa Mephibosheth ini kerja pun pasti sulit, cacat, kedua kakinya nggak bisa ngapain-ngapain. Makanya untuk menghidupi dia, Daud memberikan ladang. Dari situlah nanti pengurus-pengurus yang termasuk Ziba mengurus segala ladangnya dan memberikan hasilnya kepada Mephibosheth. Jadi Mephibosheth bisa tetap hidup. Itu dia, makanya dia mengembalikan ladang Saul neneknya. Pasti dia kesulitan mencari nafkah karena dia adalah orang yang cacat. Beda dengan kita jumpa di lampu-lampu merah ya. Banyak kali kita kena tipu ya. Aku nonton di mana itu ya? Pokoknya di TV lah berita. Rupanya pengemis itu lebih kaya dari aku. Dari juga, pulang dia rumahnya besar, iya kan? Tapi tetap dia mengemis di lampu merah dengan keadaan kaki lumpuh. Makanya kita lebih berhati-hati sekarang ya. Beda sekali dengan orang cacat di Indonesia yang terutama di lampu merah itu ya. Tapi kalau mau kasih lah, ya nggak apa-apa lah itu dia kan. Nah yang menjadi menarik, ternyata kepedulian bukan hanya bilang kasihan dia. Coba aku kayak gitu pasti kemarin. Nggak berguna hidup, nggak bisa. Harus ada action seperti Daud memberikan sesuatu kepada Mephibosheth. Begitu juga kita orang Kristen. Nggak bisa hanya lewat verbal, tapi harus ada tindakan dan action. Tapi saya mau katakan ya, memberikan bukan hanya lewat sembako, uang. Jangan itu bagus, itu mantap. Memberikan pakaian. Tapi yang saya mau katakan penghiburan dalam Injil Yesus Kristus. Katakanlah yang seperti pendahuluan kita tadi, kau bisa dipakai luar biasa. Ini ada contoh-contohnya. Banyak orang disabilitas dipakai Tuhan luar biasa. Harus ada penghiburan di dalam Kristus. Ada kisah para rasul. Ketika Petrus dan Yohanes mau berdoa di Bait Allah, ada orang lumpuh di depan itu, selalu di situ meminta-minta. Udah lama kali dia di situ. Karena dia tahu kalau orang beribadah pasti hatinya selalu tergerak kan, pasti ngasih lah. Jadi dia dapat posisi yang favorit. Ya. Petrus Yohanes mau masuk, pasti tangannya begini kan, minta. Tahu nggak Petrus bilang? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Kadang orang disabilitas ini lupa kebutuhan dasar. Orang lumpuh itu lumpuh, tapi otaknya sudah terus menjadi. Padahal kebutuhan dasarnya sembuh dari lumpuh itu, bukan untuk dapat duit banyak yang minta. Makanya dibilang Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret bangkit dan berjalan. Jadi nanti kalau ada yang bilang aku merah-merah, kamu bakal kasih emas dan perak, uang receh, tidak ada. Dalam nama Yesus sembuh tadi. Nama Yesus siapa? Bos. Harus bisa kita memberikan penghiburan dalam Injil, bukan hanya soal uang, sembako atau pakaian untuk memberi bantuan kepada orang-orang disabilitas. Itu yang penting. Kebutuhan dasar manusia adalah keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Jadi poin yang kita dapat di sini ada tindakan. Nah kalimat terakhirnya dia 7. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ini kalimat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa ini? Penerimaan. Diangkat derajat Mephibosheth. Setelah tadi ada tindakan, ada penerimaan. Kau tetap makan sehidangan dengan aku. Tahu nggak artinya apa? Daud tetap mengatakan kepada dia, kau ini cucu raja. Kau pun makan, harus sama raja. Menarik. Kau itu cucu raja. Saul kan, walaupun opung itu mau bunuh-bunuhan, tapi kau harus tetap makan. Sama. Diangkat derajat. Penerimaan adalah kebutuhan yang paling utama dibutuhkan oleh teman-teman kita yang mengalami cacat atau disabilitas. Penerimaan. Makanya ketika kita pelayanan ke sana, mereka itu kalau dikasih pakaian oke boleh, dikasih makanan oke boleh. Tapi ketika kita peluk, ketika kita rangkul, dia merasa aku sama kok sama mereka. Ada penerimaan di dalam. Ini yang paling penting, penerimaan. Daud tak menganggap dia anak yang nggak penting atau anak cacat, enggak. Dia mengangkat kau harus makan sama bukan sembarangan.
saudara makan sama raja. Ya, pengawal-pengawalnya aja yang terdekat nggak tentu makan sama dia, tapi dia bos ya makan sama. Contohnya lah kita misalnya diundang Presiden Jokowi, ya kan, bagi-bagi kalau kita kan, dia pun bagi-bagi. Oh, udah serasa tangan kanan kita sama-sama bagi-bagi. Makan di istana negara. Pasti selfie kita 100 kali. Kita kirim ke mama kita, ke saudara kita, kalau lihat kita makan sama Presiden, aku kan, padahal siapa lah kita? Besok ditanya, bapak kenal lagi? Enggak. Tapi derajat kita sudah kayak sama ini jadi sama pengawal presiden kalau kita makan sama. Penerimaan yang paling penting. Inilah yang dilakukan Yesus Kristus. Yesus memberikan kasihnya, bukan omdo, bukan omong doang, tapi ada tindakan. Berkorban, mati di kayu salib. Kita orang berdosa dan hina, diterima dia kembali. Penerimaan yang paling penting. Dia Allah yang bertahta kudus di surga, mau turun ke dunia yang gelap dan lahir di panggungan yang hina, hanya untuk menyelamatkan kita dan menerima kita kembali. Nah, itu dia. Dan kita pun harus melakukan itu kepada orang-orang terpinggir di luar sana, bukan hanya orang disabilitas, tapi orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, harus kita lakukan itu. Dan gereja harus bergerak untuk melakukan itu. Ya. Ada satu kisah Matius pemungut cukai kan menjadi murid Yesus, tahu ya. Di Matius 9, nanti coba baca di rumahnya, itu ayat 9. Itu luar biasa. Matius ini kan pemungut cukai. Tiba-tiba Yesus lewat. Yesus hanya bilang gitu, ikutlah aku. Lalu teks Alkitab mencatat Matius meninggalkan segala sesuatu, berdiri dan mengikuti Yesus. Ini kan aneh. Baru pertama ketemu, Yesus langsung bilang, ikutlah aku. Coba kita datangi orang kayak gini, ikutlah aku. Oh siapa? Seharusnya gitu dong. Iya kan? Emang lu siapa ikut? Tapi Matius bilang, ikutlah aku. Oke, siap. Ingat ya, pemungut cukai pada zaman itu orang kaya. Orang kaya. Salah satu contoh terkenal siapa? Zakius. Zakius satu Lazarus yang di atas sekolah. Guru sekolah minggu sering balik-balik kan? Ya kan? Anak-anak yang di atas sekolah siapa? Lazarus. Murid-murid bingung. Zakius kok? Kalian lupa waktu itu Yesus datang. Lazarus turunlah. Itu tempat Zakius. Itu maksudnya. Maksud sekolah minggu akhirnya ada sekarang ya. Zakius, ya. Apa? Ciri-ciri tubuhnya? Pendek, kecil. Pasti diasingkan orang, nggak ada yang mau teman sama dia. Makanya dia naik pohon waktu Yesus masuk. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Zakius, turun dong. Aku mau makan di rumah. Kenapa Zakius langsung mau? Karena Yesus menerima dia. Kenapa? Selama ini gak ada yang mau menerima dia. Udah pemungut cukai dibenci, pendek dan cacat pula. Tapi hanya Yesus yang mau menerima. Nah, setelah sampai rumah, apa yang dilakukan Zakius? Jual harta milik Tuhan. Kembalikan selama orang yang keras, kubagikan kepada manusia. Sehingga derajatnya dinaikkan Yesus, diterima Yesus. Matius diterima sebagai pemungut cukai yang berdosa. Zakius diterima sebagai orang yang cacat dan berdosa juga sebagai pemungut cukai. Sehingga derajatnya naik. Makanya poin kedua apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman kita yang disabilitas, adanya tindakan dan penerima. Menunjukkan kasih Allah dari poin pertama harus dengan tindakan dan penerima. Menerima berarti apa? Menerima kekurangannya, kelemahannya, cacatnya, kegagalan. Contoh paling simpel lah dalam hubungan kita, ada banyak cacatnya. Dalam pernikahan banyak cacatnya. Suami kita punya masa lalu, istri kita punya masa lalu, punya kegagalan masa lalu, punya cacatnya. Harus kita terima. Ini yang penting. Penerimaan itu menjadi dasar untuk menunjukkan kasih Allah. Kalau kita berantem kan kadang kita bingung. Susah kita menerima permintaan maaf. Iya kan? Memang kalau suami istri berantem lucu. Cowok itu kan lebih banyak pakai pikiran. Cewek itu pakai perasaan. Aku pun kena apa ya? Pernah berantem sama istriku. Kalau lagi marah-marah yang langsung bilang, makanya mau mikir pakai otak. Langsung dia jawab, kau gak punya perasaan. Gak nyambung. Aku bilang pikiran, dia merasa gak pernah nyambung. Makanya berantem terus. Tapi setelah jeda, ada yang datang. Makan apa? Jadi masalah ini. Dan maaf ya, maaf. Kita bukan kayak orang sini terlalu. Aku jarang kali ngomong sama istri, maaf ya, ada itu. Tapi setelah itu ada penerimaan. Penerimaan yang menjadi kebutuhan dasar kita. Apalagi orang-orang terpinggir seperti orang disabilitas. Coba kita pikir-pikir sejenak ya Bapak Ibu Saudara. Murid Yesus itu 12 ya, orang hebat semua. Ada sih beberapa. Yohanes itu orang kaya.
Ya. Anak imam, banyak kenalan imam. Makanya kalau teman-teman nonton Passion of the Christ, kenapa Yohanes sama 3 perempuan bisa masuk dekat salib? Karena dia kenal dengan imam. Seharusnya nggak boleh, perempuan itu nggak boleh dekat. Kumpul-kumpul sama cowok di Yahudi nggak boleh. Tapi Yohanes ini punya kenalan, backingnya kuat ini. Petrus itu melayani. Yakobus itu saudara Yesus juga, ya mungkin dia itu tukang kayu, nggak hebat. Tapi diterima Yesus, dipakai Yesus, dipanggil Yesus untuk melakukan pekerjaan terberat di dunia, memberitakan Injil. Ini penghiburan kita untuk mereka. Orang-orang yang bukan orang pintar, nggak sekolahan, Petrus nggak sekolah kok, tapi dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Ini harus penghiburan kita ke mereka, bahwa kamu bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Ada pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam. Itu yang menarik. Ada yang dipakai paling pintar, Paulus. Ada juga yang dipakai nelayan. Bahkan ada yang dipakai orang berdosa, perempuan yang berzina, perempuan yang punya 5 suami, dipakai Tuhan juga untuk memberitakan itu. Jadi semua bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Tapi yang utama kita harus melakukan penerimaan. Mephibosheth diangkat belajar. Kau semakin sehingga dengan belajar, karena kau sendiri adalah cucu raja. Makanya dikatakan di ayat 8. Setelah Daud berkata itu, sujudlah Mephibosheth dan berkata, apakah hambamu ini sehingga kau menghiraukan anjing mati seperti aku? Kalimatnya keras sekali. Anjing mati seperti aku. Artinya, ya anjing mati kan gak ada lagi yang bisa dilakukan. Useless, gak berguna sama sekali. Sampah masyarakat. Kenapa Mephibosheth berkata seperti itu? Dia sadar diri. Satu cacat. Kedua apa? Keluargaku adalah keluarga yang gagal. Opungku si Saul malah membunuh kau. Mati pun bunuh diri kawan itu. Gagal memerintah Israel. Bapakku Yonatan sudah mati juga. Aku sekarang cacat, anjing mati aku itu. Tapi Daud mengangkat derajat. Luar biasa mengangkat derajat. Baik saudara, jika kita punya kenalan, saudara atau pelayanan keluar kepada orang disabilitas, inilah kalimat yang kita nanti-nanti. Kenapa ibu mau merawat saya? Kenapa ibu mau membesarkan saya padahal saya menyusahkan, saya cacat, saya ada kekurangan? Kenapa ibu mau merawat saya dari kecil sampai besar sekarang? Kenapa peduli? Karena kasih Allah harus dinyatakan dalam hidup. Kita harus berlaku seperti Daud kepada orang-orang seperti Mephibosheth yang cacat di luar sana. Kenapa kamu menyerahkan anjing mati seperti aku? Akhirnya dia kesenangan dan dia kembali menyembah Daud. Ada satu action yang diberikan Mephibosheth, akhirnya dia kembali menyembah Daud sebagai rasa berterima kasihnya kepada Daud. Ini yang menjadi pembelajaran kita Bapak Ibu Saudara. Seperti saya katakan tadi, Zakheus ketika diterima Yesus, ada actionnya juga menjual hartanya. Matius ketika dipanggil Yesus, ada actionnya juga meninggalkan hartanya. Petrus ketika dipanggil Yesus, ada actionnya juga meninggalkan ikan-ikan yang sudah ditangkapnya banyak, meninggalkan segala sesuatu, pergi mengikut Yesus. Kerinduan kita ketika kita bisa melayani orang-orang disabilitas dan akhirnya mereka juga action melayani Yesus Kristus. Jadi yang pertama, kita harus menunjukkan kasih sayang. Seperti kalimat Daud, mana keluarga Saul? Aku ingin menunjukkan kasihku daripada Allah dan kasihku karena Yonatan. Dan yang kedua, ada tindakan dan penerimaan. Saul memberikan ladang dan Daud memberikan ladang Saul untuk menjadi sumber penghidupan dari Mephibosheth. Lalu Daud mengangkat dia dan mengancam, yuk kau makan sehidangan dengan raja. Yuk sadari dirimu, kau bukan orang gagal, kau bukan orang cacat, karena kau adalah cucu raja. Sehingga akhirnya Mephibosheth yang sudah merasa dia seperti anjing mati, tapi sujud menyembah dan bersuka cita. Kalau dibaca sampai habis, itu ayat 13 sudah habis. Akhirnya Ziba menjadi pelayannya dan semua, bahkan sampai akhirnya Mephibosheth mempunyai hamba-hamba di bawah. Betul-betul dia kembali menjadi posisi anak raja. Ini yang menjadi topik kita sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang disabilitas. Seperti saya katakan, yuk, apalagi di tengah situasi seperti ini, gereja harus bergerak keluar, kita orang Kristen harus bergerak keluar. Ya, kita harus jaga-jaga, kita harus melindungi diri, tapi terlebih kita harus menyatakan kasih Allah, mengasihi sesama kepada orang di luar sana. Amin.